Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di kelas PJOK online anak-anakku sekalian, ya. Seharusnya kelas kita ini kelas yang pertama di kelas yang pertama di tahun ajaran 2020-2021 semester 1. Pertemuan pertama kita harusnya di lapangan gitu ya. Harusnya kita langsung praktek bermain seperti itu. Tetapi karena situasi saat ini ya yang kita ketahui bersama, maka pembelajaran kita laksanakan secara online. Dan Bapak ingin memesankan kepada kalian, berpesan kepada kalian, tetap hati-hati, patuhi protokol kesehatan ya, seperti jaga jarak, pakai masker dan lain sebagainya ya. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan pertama ini materi kita adalah materi pembelajaran atau permainan bola besar ya, fokus di sepak bola. Ada beberapa jenis sih permainan bola besar yang kita pelajari seperti voli ya, bola basket ya. Tetapi untuk hari ini, untuk materi kali ini kita fokus ke sepak bola. Sebelum memulai pembelajaran, ini ada kata orang tak kenal maka kenalan gitu ya. Maka Bapak ingin perkenalan dulu buat kelas 7A yang kemarin, kelas 7A dan 7B mungkin sudah tahu Bapak, tetapi kelas-kelas yang lainnya Bapak pikir perlu juga untuk kita kenalan seperti itu. Nah, bisa dilihat di situ untuk kontak Bapak ya, untuk kontak email aldo.riano@gmail.com. Kemudian untuk nomor HP 0853 9223 555 ya. Buat kalian nanti yang ingin konsultasi dan lain sebagainya, silakan chat Bapak di nomor itu. Tujuan pembelajaran ya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian sebagai peserta didik atau siswa itu ya, diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktekkan permainan bola besar ya, dalam hal ini sepak bola dengan variasi yang baik serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Soekarno pernah berkata, jas merah. Artinya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, sekarang kita sebelum mempelajari materi-materi sepak bolanya, kita akan memulai dengan mengetahui sejarah-sejarah bagaimana sepak bola mulai ada. Yang pertama adalah sepak bola. Olahraga sepak bola itu sudah dimulai sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi pada masa pemerintah dinasti Han di Tiongkok atau Cina. Kemudian 1365 King Edward III melarang sepak bola dan didukung oleh King James I dari Skotlandia. Kenapa sepak bola dilarang oleh King Edward III? Ya, alasannya adalah setiap ada olahraga sepak bola, pertandingan sepak bola, maka akan terjadi kerusuhan dan keributan. Oleh karena itu, sebagai sebagai penanggung jawab atas negaranya, atas rakyatnya, maka melihat bahwa olahraga sepak bola saat itu selalu menimbulkan korban karena terjadi kerusuhan, maka King Edward III melaranglah sepak bola tersebut. Kemudian 1815, ini sekitar beberapa ratus tahun setelah King Edward melarang, sepak bola kembali terkenal di lingkungan kampus dan sekolah. Ya. Dilanjutkan 1863, ini ada sekitar 40 tahunan ya. 11 sekolah dan klub berkumpul merumuskan aturan baku sepak bola di Freemason Tavern. Terjadi pemisahan yang jelas antara rugby dan sepak bola. Jadi kalau sebelum-sebelumnya belum ada aturan-aturan, hanya aturan-aturan tak tertulis saja, seperti bagaimana kita kalau zaman dulu tuh main kelereng gitu ya, tidak ada aturan yang jelas, atau main wayang tidak ada aturan yang jelas ya. Maka untuk sepak bola ini dulu pun seperti itu, tetapi pada tahun 1863 itu sudah dimulai membuat aturan-aturan bakunya. Nah,
Di saat ini juga ada pemisahan yang jelas antara rugby dan sepak bola. Kemudian tahun 1904 berdirilah FIFA, ya, Federation International de Football Association. FIFA ini adalah organisasi yang menaungi seluruh organisasi-organisasi bola di dunia. Maksudnya negara ya. Semua negara induk sepak bolanya adalah mengikut ke FIFA. Nah, yang terakhir ini adalah yang penting. Yang terakhir ini adalah yang sangat penting, bahwa pada tahun 1938 ada satu negara ya di kawasan benua Asia yang pertama kali mengikuti Piala Dunia. Ya. Satu negara di Asia, satu-satunya dan pertama kalinya negara di Asia mengikuti Piala Dunia sepak bola di Prancis. Siapakah negara itu? Ayo. Kalau kalian tidak tahu, nanti Bapak kasih tahu. Oke? Terus saksikan atau terus ikuti materi pembelajaran kita pada kali ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke, betul sekali anak sekalian. Negara di benua Asia, ya, negara di benua Asia yang mengikuti Piala Dunia di Prancis pada tahun 1938 adalah Indonesia kita, ya. Ini dan satu-satunya lagi, yang pertama dan satu-satunya yang pernah mengikuti Piala Dunia di Prancis saat itu. Ya. Kita sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia ini wajib bangga. Biar bagaimanapun juga Indonesia pernah mengikuti ajang bergengsi dan tercatat dalam sejarah sebagai negara pertama di benua Asia yang mengikuti sepak bola. Padahal saat itu sudah ada Cina, sudah ada Jepang dan sebagainya. Tetapi sejarah berkata bahwa Indonesia adalah negara yang pertama kali mengikuti Piala Dunia dari benua Asia. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah mulai masuk ke dalam materi pembelajaran inti sepak bola pada pertemuan kali ini. Dalam permainan bola besar, ya walaupun di sepak bola ataupun di voli, ada teknik-teknik dasar. Nah, dalam sepak bola, teknik dasarnya adalah menendang atau kicking, menghentikan atau kontrol, stopping, kemudian menggiring, dribbling, menyundul atau heading, merampas atau tackling, lemparan ke dalam atau throw in, dan menjaga gawang atau goalkeeping. Kita akan membahas teknik-teknik dasar itu, mempelajari teknik-teknik dasar itu, tetapi tidak semuanya. Untuk kalian di semester 1 ini kita hanya membahas dari menendang sampai ke merampas atau tackling. Mengumpan dan menendang bola, ya, mengumpan dan menendang bola. Coba kalian perhatikan, ada di situ gambar sepatu, ya, ada gambar sepatu atau tempat kaki ini ya. Ada ujung jari, ada kura-kura kaki bagian dalam, ada kura-kura kaki bagian luar, ada kura-kura kaki penuh, ya, ada kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan tumit, ya. Ini di setiap pertemuan materi sepak bola akan selalu ada bagian-bagian kaki ini. Cuman kita terbiasa atau populer dengan 3 saja, yaitu kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Ya. Itu punggung kaki. Dan pada prakteknya pun ya seperti itu juga, Pak. Rata-rata yang dipakai adalah bagian dalam, bagian luar, dan punggung kaki. Nah, coba kalian perhatikan juga lagi gambar yang menendang bola dengan kaki sebelah dalam. Ya, ini bahasa lama ini ya, mungkin gambar lama. Menendang bola dengan kaki bagian dalam. Ya. Coba diperhatikan gambarnya, yaitu seperti itu. Mengumpan ataupun menendang itu hampir memang sama ya, kita mengumpan itu pakai tendangan. Kalau dalam permainan memang bisa juga pakai ini. Nah, ini percobaan.
Pembelajaran pertama yaitu mengumpan dan menendang bola. Coba anak-anakku perhatikan, ada di situ gambarnya tempat kaki atau sepatu ya. Kita harus tahu dulu bagian-bagian dari kaki yang digunakan untuk mengumpan dan menendang bola. Ya, di gambar tersebut ada ujung jari, ada kura-kura kaki bagian dalam, kura-kura kaki bagian luar, kemudian kura-kura kaki penuh, ada kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan terakhir tumit. Nah, dalam materi kita ini, kita hanya membahas dua saja, yaitu mengumpan dan menendang bola dengan kaki bagian dalam, serta mengumpan dan menendang bola dengan kaki bagian luar. Coba kalian perhatikan gambar yang ada bolanya di situ, kalian perhatikan ya. Tendangan dengan kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Sudah sangat jelas ya, tetapi bagi yang belum jelas, Bapak punya cara. Coba kalian ambil bola gitu ya, atau apapun yang kalian bisa anggap itu sebagai bola, taruh di antara dua kaki kalian ya, taruh di antara dua kaki kalian. Nah, menendang dengan kaki bagian dalam itu langsung diarahkan atau diarahkan ke samping ke bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar maka menggunakan sisi dari bagian luar. Kemudian untuk pembelajarannya, perhatikan gambar yang pertama, menendang bola dengan kaki sebelah dalam ya, ini bagian dalam sama saja. Tahapan pembelajarannya, posisi awal adalah berdiri menghadap arah gerakan, kemudian letakkan kaki tumpu di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap gerakan. Sikap kedua lengan di samping badan agak terentang, pergelangan kaki yang akan digunakan mengumpan diputar keluar dan dikunci. Kemudian gerakannya adalah tarik kaki yang akan digunakan mengumpan ke belakang, mengumpan ya, tarik kaki yang akan digunakan untuk mengumpan ke belakang, lalu ayun ke depan ke arah bola. Pakan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Kemudian yang ketiga, pindahkan berat badan ke depan mengikuti arah kaki yang digunakan, mengumpan diletakkan di depan, pandangan ke depan, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bagian luar, posisi awalnya berdiri menghadap arah gerakan bola, letakkan kaki tumpu di samping bola, posisi kedua lengan di samping badan agak terentang, pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Pandangan terpusat pada bola. Gerakannya adalah tarik kaki yang akan digunakan menendang ke belakang, lalu ayunkan ke depan ke arah bola bersamaan kaki diputar ke arah dalam. Perkenaan kaki pada bola tepat pada tengah-tengah bola. Akhir gerakannya adalah kaki yang digunakan menendang agak menyilang depan badan. Pindahkan berat badan ke depan, pandangan ke arah bola. Pembelajaran kedua adalah menggiring bola. Kembali perhatikan gambar. Ya, kita bahas pada pertemuan kali ini adalah menggiring bola dengan kaki bagian dalam serta menggiring bola dengan kaki bagian luar. Ya. Pada dasarnya hampir sama dengan menendang bola dan mengumpan bola, hampir sama. Penempatan kaki atau pada bola, penempatan kaki pada bola itu hampir sama dengan menendang atau mengumpan. Tetapi bedanya menggiring, dia bergerak secara aktif ya, membawa bola menggunakan kaki bagian dalam maupun luar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa saksikan video berikut. Teknik dasar dribbling bola. Yang pertama, dribbling bola dengan kaki bagian dalam. Prosedur dribbling bola dengan kaki bagian dalam adalah posisi badan harus rileks atau tidak kaku. Sentuhlah bola secara perlahan menggunakan sisi kaki bagian dalam serta posisikan kaki secara tegak lurus terhadap bola. Giringlah bola dengan pelan ke arah depan ataupun samping sesuai dengan arah tujuan bola digiring. Agar dapat mempertahankan kontrol bola, pusatkan kekuatan sentuhan bola pada bagian tengah bola, sehingga memudahkan mengontrol arahnya. Pada saat melakukan dribbling menggunakan kaki bagian dalam, usahakan bola tetap berdekatan dengan kaki, agar bola tetap mudah digiring dan tidak direbut lawan. Pemain harus mempertahankan kecepatan gerak bola, agar jaraknya tidak lebih satu langkah dari kaki.
Ketika sedang melakukan dribbling, usahakan kepala tetap tegak dan mata terpusat pada bola serta ke sekitar lapangan. Usahakan untuk selalu memfokuskan pandangan ke daerah sekeliling atau sekitar dan rasakan keberadaan bola yang sedang dikuasai, sehingga dapat mengetahui keberadaannya sambil melihat ke sekeliling lapangan. Contoh, dribbling bola dengan kaki bagian dalam. Kedua, dribbling bola dengan kaki bagian luar. Prosedur dribbling bola dengan kaki bagian luar adalah sebagai berikut. Posisi badan harus rileks atau tidak kaku. Sentuhlah bola secara perlahan dengan sisi kaki bagian luar dan posisikan kaki secara tegak lurus terhadap bola. Giringlah bola dengan pelan ke arah depan ataupun samping sesuai dengan arah tujuan bola digiring. Agar dapat mempertahankan kontrol bola, pusatkan kekuatan sentuhan bola pada bagian tengah bola, sehingga memudahkan mengontrol arahnya. Ketika melakukan dribbling dengan kaki bagian luar, usahakan bola tetap berdekatan dengan kaki agar tetap mudah digiring dan tidak direbut lawan. Pertahankan kecepatan gerak bola agar jaraknya tidak lebih satu langkah dari kaki. Ketika sedang melakukan dribbling, usahakan kepala tetap tegak dan mata terpusat pada bola serta ke sekitar lapangan. Usahakan untuk selalu memfokuskan pandangan ke daerah sekeliling atau sekitar dan rasakan keberadaan bola yang sedang dikuasai sehingga dapat mengetahui keberadaannya sambil melihat ke sekeliling lapangan. Contoh dribbling bola dengan kaki bagian luar. Ya, selanjutnya menahan bola, ya. Kalian perhatikan gambar kembali, ada gambar 1.5, menahan bola dengan kaki bagian dalam. Ya, sudah jelas arah panahnya seperti apa. Jadi ketika bola datang, ya, bola datang, kemudian yang digunakan ada kaki bagian dalam. Selanjutnya menahan bola dengan kaki bagian luar, dan terakhir menahan bola dengan menggunakan telapak kaki. Ada lagi sebetulnya menahan bola dengan apa? Dengan dada, dengan paha dan dengan seperti itu ada lagi. Ya. Cara mudah memahaminya, menahan bola ini sama kita ibaratkan sama dengan menendang bola. Nah, cuman perbedaannya adalah kalau menendang bola, ya, itu kakinya ke depan gitu, bagian dalamnya ke depan, arahkan ke depan, bagian warnanya arahkan ke depan juga, seperti itu. Cuman kalau menahan, ya, dia tidak ke depan tetapi ke belakang sedikit supaya pantulan bola itu tidak liar, ya. Itu perbedaannya. Jadi sama dengan menendang, bedanya kalau menendang itu kakinya ke depan, kalau menahan tuh kakinya ke belakang sedikit supaya bola tidak liar. Paling bagus sebetulnya ini praktek, ya. Kalau menjelaskan teori seperti ini kurang bisa dipahami. Ya, pembelajaran PJOK adalah pembelajaran di luar ruangan. Ya. Kita materi sekaligus praktek seperti itu. Pembelajaran ketiga yaitu menahan bola. Ya. Perhatikan gambar yang ada. Untuk menahan bola ini kita akan bahas tiga jenis, yaitu menahan bola dengan kaki bagian dalam, menahan bola dengan kaki bagian luar, dan menahan bola menggunakan telapak kaki. Oke.
Untuk kedua bagian ini, dalam dan luar, itu hampir sama juga dengan menendang atau mengumpan. Perbedaannya adalah pada saat persentuhan dengan bola, ya kalau menendang atau mengumpan itu dia menyongsong bola, menendangnya supaya dia bergerak, maka untuk menahan bola ini adalah kita memundurkan sedikit kaki kita setelah bola datang supaya pergerakan bola bisa jatuh di depan kita dan tidak liar seperti itu. Hampir sama sepertinya. Selanjutnya pembelajaran keempat yaitu menyundul bola. Ya. Perhatikan gambar kembali, ya, dipahami. Bagian terpenting dari menyundul bola adalah perkenaan bola pada bagian kepala. Ya, jadi perkenaan bola pada kepala ketika melakukan aktivitas menyundul adalah tepat di dahi. Ya, bagian dahi akan ada bagian dahi, ada bagian kepala atas atau ubun-ubun, ya, ada yang bagian belakang gitu ya. Ya, perkenannya di situ. Sedangkan tahapan pembelajarannya adalah posisi awalnya berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu atau sikap melangkah, ya, kakinya agak ke depan satu. Kemudian kedua lutut agak rendah, kedua lengan di depan samping badan, pandangan tertuju pada arah bola. Gerakan: lentingkan pinggang ke belakang dan keraskan otot leher serta berat badan bertumpu pada kaki belakang. Arah pandangan pada bola, gerakan pinggang ke depan hingga dahi tepat menyongsong arah datangnya bola. Untuk menambah kecepatan kekuatan bola, gerakan kedua lengan ke belakang. Akhir gerakannya, gerakan badan dibawa ke depan, kedua lutut diluruskan serta kedua tumit terangkat dari tanah, pandangan mengikuti gerak bola. Ya, jadi ingat perkenaan bola pada saat menyundul adalah di dahi. Seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir, ya, pembelajaran kelima yang terakhir adalah variasi gerak spesifik mengumpan, menendang, menahan dan menggiring bola. Ya. Jadi dari keempat gerakan di atas, ya, keempat gerakan ke atas itu kita di pembelajaran terakhir ini digabungkan menjadi satu. Ya, divariasikan, digabungkan menjadi satu. Seharusnya untuk kegiatan ini, ya, akan sangat baik ketika dilakukan di lapangan. Kita membentuk kelompok-kelompok besar. Satu kelompok terdiri paling tidak sekitar 7 sampai dengan 10 orang, ya. Kemudian melakukan gerakan-gerakan bersama, ya, dari keempat gerakan yang kita pelajari tadi. Nah, akan tetapi karena situasi dan kondisi saat ini lagi, ya, pandemi kembali, corona lagi, semoga cepat berakhir, maka Bapak akan memberikan cara yang paling Bapak anggap paling mudah, yaitu untuk mempraktekkan kesemuanya, ya. Caranya adalah kalian coba mencari sesuatu yang bisa dipakai sebagai bola. Akan lebih bagus lagi bola beneran, ya. Tapi bola plastik pun boleh. Kalau nggak ada bola plastik, pakai balon pun boleh. Kalau nggak ada balon, pakai plastik pun boleh. Kalau nggak ada, ya, pokoknya adakan, cari dari barang-barang yang ada di sekitar kalian, ya. Nah, setelah dapat sesuatu yang berbentuk bola, nah, kalian kembali ke pembelajaran keempat tadi, ya. 1, 2, 3, 4, menendang, menahan dan sebagainya itu. Kalian kembali ke situ dan praktekkan. Ya, praktekannya bagaimana? Ya, untuk mengumpan dan menendang, ya. Karena kita ini tidak ada banyak orang, ya. Kalian misalkan cuma sendiri saja. Maka tendanglah bola yang ada pada kalian tersebut ke dinding. Tendang keras, ya, ke dinding menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar gitu, ya. Kemudian pantulan dari bola tersebut anggaplah kalian sedang menahan bola, ya. Nah, setelah itu langsung digiringlah bola tersebut. Digiring melewati kamar, melewati ruang tamu, melewati lorong, melewati dapur, terserah kalian, ya. Jadi ambil bola, tendang ke dinding, pantulannya kalian tahan, habis tahan kalian bawa menggiring bola tersebut melewati dalam rumah kalian. Ini gambar yang ada di sini, ini hanya ilustrasi saja. Artinya
Kalau misalkan kalian membuat kotoran seperti ini ya, berantakan seperti ini, seperti di gambar tersebut, itu tidak apa-apa. Menurut Bapak tidak apa-apa ya. Hanya saja pastikan setelah kalian selesai mempraktekkan variasi gerak ini ya, kalian merapikan kembali. Jangan sampai nanti orang tua kalian marah-marah, waduh, gagal dong pembelajaran kita. Sebagaimana tujuan kita di awal, ada yang namanya tanggung jawab ya. Nah, inilah bentuk dari pembelajaran tanggung jawab kalian. Setelah kalian berlari ke sana, berlari ke sini, itu kan bisa kotor, mungkin ada yang jatuh, ada yang berantakan, begitu kalian rapikan kembali. Yap, akhirnya kita sampai di penghujung pembelajaran. Ya, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa laksanakan semua tahapan-tahapan pembelajaran tersebut dengan baik dan benar, ya. Dan carilah referensi atau sumber-sumber lain yang tidak hanya melalui apa penjelasan yang Bapak sampaikan ini. Carilah di internet ya, di Google begitu. Banyak sekali ilmu di Google tentang olahraga, kalian bisa pelajari di situ. Salam buat orang tua kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita beraktivitas seperti biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Guru PJOK kelas 8, R. Aldo Liano Parmoko. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.